Saya ngajar di Parahyangan, tapi masih berdinamika dengan teman-teman yang punya ekspektasi yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat misalnya. Bertemu dengan Pak Surya waktu itu, Pak Surya lagi di Bandung. Awalnya kan saya hanya berpikir yang namanya elit politik ini ya dia pasti anti terhadap pikiran-pikiran liar lah dalam tanda petik. Dulu kan kita selalu dianggap berpikir liar satu. Nah, tapi pada saat bertemu ternyata asik gitu. Asik berdiskusi kami gitu waktu itu, dan saya kira tidak anti kritik. Nah, itu yang sangat menarik begitu. Kemudian pertemuan pertama itu membuat saya jatuh cinta terhadap pikiran-pikiran Pak Surya lah gitu. RU-RU yang nggak laku di partai lain, di fraksi lain, justru Nasdem yang mengusung sendiri. Misalnya tentang TPKS lah, tentang kemudian masyarakat hukum adat lah. Kebayang tidak bagaimana meletakkan bahwa ini bukan hanya urusan teknis advokasi, karena bahwa ini bagian dari partai politik, maka dia harus menjadi movement juga, sebuah gerakan dalam rangka mengkonsolidasikan gagasan-gagasan genuinnya Nasdem. Maka yang tadi saya katakan motonya tunduk tertindas atau bangkit melawan, karena dia adalah penghisapan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Luar biasa kan. Memanusiakan manusia itu adalah perjuangan di atas moralitas kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, selamat beraktivitas. Kembali lagi bersama saya Wahyu Ramdhani, masih di Nasdem Tower tentunya, dalam program Cerita Politisi. Dan pada episode kali ini kita kembali kedatangan tamu yang sangat spesial, Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai Nasdem, yaitu Dr. AI, Dr. Atang Irawan. Nah, bukan anak ingusan ya. Kumaha Kang, damang Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi lagi sibuk apa nih Kang belakangan ini Kang? Ya, persiapan kongres sama mengakomodasi sengketa-sengketa ya. Sengketa-sengketa internal Partai Nasdem, khususnya di DPRD provinsi sama kabupaten kota. Jadi memang guys, kalau ketemu sama Pak Dokter ini banyak rasa penasarannya nih, karena banyak cerita yang belum diceritakan nih, baik kepada kita atau kepada publik luas nih. Pertama adalah ini kan dipanggilnya Akang nih, banyak yang memanggil Akang Atang Irawan gitu ya. Tetapi pada lahirnya di Wonosobo tuh Kang, gimana ceritanya tuh, kok bisa tuh Kang? Ya kolaborasi sebetulnya, karena almarhum bapak saya dari Sunda, almarhum ibu saya dari Jawa. Gitu. Pada saat saya lahir di Wonosobo. Setelah itu hijrah ke Republik Sunda ya, sampai besar di Sunda begitu. Karena tradisi di Sunda itu ada panggil Akang, AA dan sebagainya, itu mungkin tradisi dari masyarakat Sunda lah. Jadi, dan terbawa ke sini akhirnya begitu. Sekarang ya. Gitu. Jadi memang menarik ketika pertama kali sih waktu itu ketemu Kang Atang nih, waktu itu di NTB sekitar tahun 2017-an. Dan wajahnya nggak berubah Kang, sampai sekarang masih awet muda Kang. Kalau awet muda tuh nggak ada sebetulnya, yang ada tuh awet tua. Tapi mengajar masih Kang ya? Mengajar masih saya. Nah memang Kang Atang ini guys memang sangat dekat dengan dunia pergerakan. Jadi beliau ini tumbuh dan besar di dunia pergerakan dan juga advokasi ya. Dan yang paling melekat di dunia pergerakan dan advokasi itu ketika mendampingi petani-petani ya Kang ya. Sejak dulu ya Kang, awal-awal dari zaman kuliah ya Kang ya. Itu ketertarikan dan rasa ingin membantu itu hadirnya dari mana sih Kang sebetulnya? Itu sebetulnya kalau kita melihat kemajuan organisasi gerakan mahasiswa, karena pada saat sebelum reformasi ini kan proses pengkaderan begitu sangat cepat begitu, sehingga dalam organisasi perlu namanya mutasi-mutasi kader-kader di organisasi itu. Maka saya waktu itu setelah di mahasiswa kemudian ya kita dapat mutasi pertama ke buruh, kemudian ke tani gitu. Memang proses dinamis di organisasi mahasiswa pada saat itu ya, menjelang reformasi lah waktu itu. Jadi pada saat itu Akang mengawal supaya tanah-tanah para petani ini tetap berada di mereka gitu ya, tidak dirampas oleh pihak-pihak lain di antaranya ya. Karena kita masuk ke petani, maka kalau dulu itu ada 4 hal yang menjadi
eh, apa ya, menjadi masalah besar di Republik ini. Yang pertama adalah penguasaan alat produksi yang sangat lemah. Penguasaan alat produksi itu kan lahan tuh. Terjadi ketimpangan penguasaan lahan lah. Kita masyarakat agraris tapi hanya 0,05 masyarakat yang punya lahan. Nah, sisanya lah penggarap lah atau buruh tani. Itu satu problem. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan proses pengelolaan alat produksi gitu ya. Ya kita tahu bahwa bagaimana masifnya industri ya. Dalam bahasa dulu kan kita agak progresif tuh kalau ngomong ini kapitalisme merasuk sampai desa nih. Gitu kan. Sehingga sel sistemnya atau rantai kapitalisme ini susah nih dirubuhkan karena memang sangat sistematis misalnya. Ya sarana prasarana produksi pertanian dulu kan gitu. Contohnya urea yang dulu kita pahami kan itu karena pasca Perang Dunia Kedua itu surplus bahan nuklir tuh. Nah itu kemudian disulap dan diformulasikan menjadi urea yang sekarang kita pakai kan dulu begitu ceritanya tuh narasi. Gitu. Dan yang ketiga pasar kita lemah gitu. Karena ternyata kelompok tani tidak pernah bisa mengakses pasar dengan baik, selalu kalah oleh modal-modal besar lah gitu ya. Ya termasuk kalau dalam bahasa tanda petik orang bilang kelompok-kelompok kelompok tuan tanah dan sebagainya lah. Dan yang keempat memang perjuangan tani ini nggak bisa dilakukan oleh perseorangan satu kelompok, tapi dia harus oleh sebuah organisasi. Nah lemahnya adalah tradisi berorganisasi yang pada saat itu memang harus selalu distimulan, sehingga dia harus menjadi sebuah gerakan yang sistematis dalam rangka melakukan perjuangan demi kemerdekaan tani. Yang sampai sekarang kita tahu juga petani kan selalu tergerus lah. Maka tidak ada masyarakat tani yang anaknya bercita-cita menjadi petani kan begitu. Dia akan selalu dipaksa oleh sistem, dan juga saya kira dalam tanda petik kultur selalu diharapkan terjadi perubahan watak kelas. Tani cita-citanya pasti mau jadi dokter lah kan gitu ya, menjadi insinyur lah, tukang insinyur dan sebagainya itu. Nah itu yang saya kira 4 hal itu dulu waktu saya sudah tidak, ya sebetulnya masih kuliah tapi dianggap harus melakukan proses mutasi lah dari gerakan mahasiswa ke gerakan sektoral salah satunya itu. Gitu. Tapi Akang melihatnya cita-cita yang tadi misalkan seorang petani ingin anaknya lebih maju dari dirinya itu masih memungkinkan nggak sih Kang di era saat ini? Sebetulnya tani itu menjanjikan. Ada begini, pertanian itu tidak akan pernah surut karena kita kalau nggak ada pertanian mau makan apa? Nah itu dimensi itu yang tidak pernah kita lihat secara komprehensif. Tapi mestinya sekarang apalagi dengan sistem marketing digital yang cukup maha dahsyat, memudahkan bagi petani untuk melakukan konsolidasi sistem dan struktur ekonomi di masing-masing komunitas pertanian begitu. Apalagi dalam pasar modern kan sebetulnya banyak kreativitas tani dalam rangka menghasilkan formulasi-formulasi tanaman, tumbuhan, pangan dan sebagainya menjadi sebuah hal yang sangat seksi yang bisa dikonsumsi oleh banyak kalangan lah. Yang penting tadi saya selalu bilang ini pasar modern ini membutuhkan persepsi dan membutuhkan packaging. Persepsinya bagus untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat kota khususnya atau masyarakat luas misalnya, apalagi beririsan dengan kesehatan, dan packagingnya bagus, itu akan menjadi sebuah lompatan besar bagi segmen pasar pertanian. Gitu. Kan kita sering lihat misalnya orang kalau ditanya makan buah apa namanya itu yang hitam itu tuh anggur bukan anggur, manggis. Oh, manggis. Mau makan buah manggis atau mau ambil kulit, bening kulit katanya di blender buat muka karena mengandung kolagen biar kencang. Ini yang saya kira, tapi yang penting bahwa apapun itu persepsi yang dibangun dan packaging dari sebuah produk pertanian tidak mengakibatkan pembohongan terhadap publik. Artinya ya di Republik ini juga banyak lab, harus dicek di lab tanaman, di lab buah, di lab tanah. Itu kan artinya harus ada sebuah perdagangan yang adil di dunia pertanian lah. Dan sekarang sudah mulai juga di Republik ini banyak mulai berdiri food estate. Dan ke depan ini yang paling survive dan bisa
bisa bertahan gitu dari krisis apapun ya mungkin salah satunya food estate gitu loh. Ya. Tapi kalau bicara tentang kulit manggis nih Kang, kayaknya rasanya nggak usah khawatir Kang, karena kulit manggis udah ada ekstraknya Kang. Nah sekarang ini kan Kang Atang orang mengenal sangat erat di bidang hukum nih. Nah itu gimana ceritanya Kang bisa tercebur di dunia hukum gitu? Karena kan katanya dulu malahan aktif di dunia balap ya Kang. Gitu, ya waktu masih ABG lah, masih ABG, masih seneng motor-motoran. Saya lama tuh sampai kaki saya sebelah kanan dengkulnya itu hancur lah ya, dengkulnya hancur gitu. Pada saat kuliah kemudian orang tua saya almarhum bilang, kamu jangan kuliah di Jakarta dan jangan kuliah di Bandung, nanti ketemu teman-teman lama tuh. Kalau ke teman-teman lama nongkrong tuh. Nah akhirnya saya pilih kuliah di Jogja. Waktu itu kemudian saya ke Jogja itu sudah gelombang 3 rupanya Mas. Sudah tutup tuh, sudah mau tutup. Waduh. Akhirnya saya ketemu saudara saya, udah ngampaklah hukum aja. Ya sudah, saya masuk fakultas hukum. Padahal saudara saya itu fakultas ekonomi dia. Masuk fakultas hukum, alhamdulillah ya diterima lah itu di fakultas hukum. Tapi bukan kecebur kan, bukan terpaksa kan? Ya dulu belum ada pilihannya cuma satu. Masih berdinamika dalam ruang anak muda waktu itulah. Ruang anak muda salah satunya ya kita sering suka motor-motoran aja lah. Suka motor-motoran. Dan dulu kan nggak kayak sekarang, dulu mah banyak liar kan. Nggak kayak sekarang kan kalau ada event gitu, ya pasti kan eventnya event tidak liar kan gitu. Nah kalau bicara kedekatan Kang Atang nih dengan Pak Surya Paloh dan akhirnya memutuskan gabung ke Nasdem, awal pertemuan dengan Pak Surya sendiri seperti apa sih Kang ceritanya Kang? Jadi dulu ceritanya saya ya meskipun waktu itu saya sudah ngajar di Parahyangan tuh. Nah, saya ngajar di Parahyangan tapi masih berdinamika dengan teman-teman yang punya ekspektasi yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat misalnya. Ya tidak hanya organisasi mahasiswa, tidak hanya organisasi rakyat ya, termasuk juga civil society kayak NGO lah misalnya, ada LBH di sana, ada Walhi dan sebagainya, sering dalam satu satu teman berdialektika dalam diskusi lah begitu. Nah kemudian suatu saat saya bertemu dengan Pak Surya, waktu itu Pak Surya lagi di Bandung dan saya hadir waktu itu, ada Mas Pramono Anung, ada almarhum Mas Cahyo Kumolo. Nah kita ini kan dulu masih berjiwa mahasiswa karena sulit untuk menghilangkan tradisi berdialektika ya. Masih tetap karena juga masih berkomunikasi dengan kawan-kawan lah di hampir semua kota. Awalnya kan saya hanya berpikir yang namanya elit politik ini ya dia pasti anti terhadap pikiran-pikiran liar lah dalam tanda petik. Dulu kan kita selalu dianggap berpikir liar satu. Dan yang kedua pasti elitis, pasti eksklusif, pasti birokratis lah begitu. Itu yang ada dalam benak saya ketika akan ketemu elit politik lah, apalagi sekelas Pak Surya. Nah, tapi pada saat bertemu ternyata asik gitu. Asik berdiskusi kami gitu waktu itu, dan saya kira tidak anti kritik. Nah, itu yang sangat menarik begitu. Kemudian pertemuan pertama itu membuat saya jatuh cinta terhadap pikiran-pikiran Pak Surya lah, gitu. Karena waktu itu saya selalu ditanya tentang bagaimana perspektif ketatanegaraan di Republik ini ke depan, bagaimana juga konstitusi, bagaimana juga kemudian proses amandemen yang terjadi dan sebagainya gitu. Ini kok menarik, tidak seperti dibayangkan gitu. Nah setelah itu barulah sering berkomunikasi, lantas saya waktu itu kan masih ormas ya, masih gedung lama juga nih, ngobrol sama teman-teman lah, berdinamika lah dengan banyak orang di sini. Itu awal-awal sih saya hanya berpikir ya udahlah, karena ada beberapa teman-teman yang konsen dan fokus di wilayah hukum ya, berdinamika dan berkomunikasi dengan teman-teman atau kakak-kakak yang ada di sini terkait dengan hukum aja gitu. Awalnya itu sebetulnya. Gitu. Nah itu penuh pergolakan gak sih Kang ketika akhirnya memutuskan Bismillah ikut Pak Surya gitu? Ya, kita kan sejak mahasiswa punya cita-cita, punya harapan besar lah.
karena mungkin saya lahir dalam rahim suasana yang sangat otoritarianisme. Waktu itu zaman Orde Baru lah. Kan kita punya harapan bagaimana membangun bangsa ini di atas kepentingan bersama gitu ya. Yang kemudian bagaimana juga meletakkan sebuah organ-organ yang punya punya kewenangan besar untuk membangun bangsa ini, juga dia sangat akomodatif dan aspiratif terhadap harapan-harapan dan cita-cita masyarakat gitu. Itu kan selalu mimpi kita begitu. Nah, makanya ketika masuk ke Nasdem ini, loh kok ternyata Nasdem ini sangat egaliter gitu. Kemudian sangat welcome dengan pikiran-pikiran, dan bahkan Pak Surya setiap mengambil kebijakan pasti ngobrol. Dan itu yang saya kaget gitu kan. Ternyata apa yang dibayangkan kita selama ini, yang namanya pimpinan partai itu sangat elitis, eksklusif, artinya susah ditemui lah, birokratis. Ini Pak Surya enggak itu loh. Nah, sampai hari ini pun kan konsisten. Kalau mau ketemu Pak Surya asal ke bawah ke orator kan jam 9 biasanya sampai jam 11 kalau tidak padat agenda politik. Ya. Itu pasti ya bisa bertemu dan berdiskusi bersama gitu. Nah, itu awal pikiran-pikiran itulah. Kemudian kalau kita melihat dalam konteks kenegaraan, kan memang partai politik ini ternyata punya peran yang cukup besar dan bahkan dominan, khususnya dalam melakukan sebuah sebuah arahan politik ke depan lah gitu bagi keberlangsungan bangsa ini. Bahkan kandidasi pun kan sebetulnya menjadi dominnya partai politik. Kalau kita punya harapan besar, ya memang ini pilihan. Tapi kan kalau dalam konteks negara demokrasi kan pasti ada banyak elemen demokrasi yang bisa mewujudkan itu kan begitu. Pertama ya pasti namanya partai politik kan. Yang kedua pasti yang namanya civil society. Yang ketiga kemudian pasti namanya yang organisasi bisnis lah atau masyarakat pengusaha lah gitu kan. Nah, mahasiswa juga termasuk. Nah, ini yang saya kira partai politik ini menjadi ceruk pertama dan sangat strategis, sangat signifikan kalau kita mau berpikir tentang apa gagasan dan proyeksi ke depan tentang sebuah harapan-harapan founding father kita kan begitu. Pada saat membangun dan mendirikan bangsa ini kan gitu. Nah, terkait Partai Nasdem dan Pak Surya, pada saat diskusi awal itu, apa sudah ada visi misi dari Pak Surya terkait perubahan, kemudian restorasi, itu sudah disampaikan belum, Kang? Ya, salah satunya itulah ya, restorasi waktu itu kan misalnya. Dan bagaimana misalnya meletakkan fondasi kenegaraan ini menjadi sebuah ruh besar untuk perubahan. Nah, saya kira waktu itu kan saya konteksnya menjelaskan dalam perspektif ketatanegaraan lah begitu. Saya kira founding father kita cukup clear kalau kita melihat narasi komitmen kebangsaan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang 45 kan begitu. Pertama, kita anti kolonialisme, yang dulu zaman kita kan yang namanya kolonialisme itu perspektif secara umumnya ya bangsa ini anti dari penghisapan dan penindasan dari siapapun dan oleh siapapun terhadap warga negaranya kan gitu. Satu clear alinea pertama. Yang kedua juga sama, kita mau menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, berdaulat dan sebagainya. Dan yang ketiga juga ada dimensi moralitas religius menjadi harapan besar pada saat membangun bangsa ini ke depan kan begitu. Dan yang keempat saya kira tujuan bernegara yang itu cukup clear saya kira. Yang pertama yang disebutkan itu kan oleh founding father kita itu dalam konteks social defense, perlindungan terhadap masyarakat, perlindungan terhadap rakyat itu menjadi prioritas utama gitu. Kedua baru bicara tentang kesejahteraan, ketiga bicara tentang kecerdasan, dan keempat baru bicara tentang bagaimana kita terlibat dalam ketertiban dunia. Dan itu yang kemudian dijelaskan lagi dalam sila-sila Pancasila. Ini sebetulnya mindset besar dalam rangka membawa bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Gitu. Nah, dari cita-cita yang besar itu, Kang Atang melihat arti dan keberadaan Nasdem sendiri dalam progresnya menuju cita-cita itu seperti apa, Kang, sekarang? Ya, Nasdem harus menjadi sebuah partai yang siap menjadi di garda terdepan untuk menjelaskan dan menjalankan semua amanah kebangsaan. Makanya disebutnya restorasi kan begitu. Dan itu juga tidak hanya menjadi sebuah jargon, tidak hanya menjadi sebuah terminologi, tapi juga termasuk bagaimana kita berperilaku dalam rangka membangun partai dan juga membangun bangsa ini ke depan. Termasuk juga terkait dengan bagaimana melakukan sebuah lompatan-lompatan politik dalam konteks perjuangan di secara parlamentarian misalnya. Kalau kita melihat misalnya kalau berkaca dari
politik legislasi nasional misalnya, melalui pikiran-pikiran genuine Nasdem yang disampaikan oleh Kakak Willy misalnya. Yang tadi saya katakan salah satu tujuan utama dalam rangka social defense misalnya perlindungan terhadap rakyat, RU-RU yang nggak laku di partai lain, di fraksi lain, justru Nasdem yang mengusung sendiri, misalnya tentang TPKS lah, tentang kemudian masyarakat hukum adat lah. Kebayang tidak masyarakat hukum adat yang dilindungi secara konstitusional, tapi dalam praktek sama sekali tidak tersentuh, justru tergerus dengan berbagai macam kewenangan-kewenangan yang letaknya pada organ lain. Maka saya pernah menjelaskan begini, pada saat terjadi diskursus tentang perambahan kementerian, kenapa saya bilang nggak tambah aja menteri tentang masyarakat adat gitu, yang harusnya itu menjadi sebuah nomenklatur sehingga diakselerasinya secara cepat tuh. Tidak kemudian bergelantungan di kementerian lain yang itu juga bukan menjadi prioritas gitu. Itu misalnya salah satunya kan. Itu kan basic state kita kan di situ sebetulnya. Dialektika dari masyarakat adat kemudian menjadi sebuah negara besar yang namanya Republik Indonesia kan. Gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga sekarang tentang pendidikan. Ya, yang Kakak Willy selalu ada dalam garda terdepan, misalnya bicara tentang Dikdok misalkan. Orang miskin dilarang menjadi dokter misalnya. Udah biayanya mahal, kuliahnya lama, izinnya juga sulit misalnya. Tidak ada sebuah afirmasi dari negara bagaimana mendistribusikan itu kepada wilayah-wilayah dan juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan wilayah dan daerah yang memang butuh itu. Kan itu menjadi prasyarat dasar membangun bangsa. Kalau bangsa rakyatnya nggak sehat, bangsanya juga ya jalannya nggak sesuai dengan harapan. Jadi Nasdem ini menjadi salah satu partai yang berani gitu, ya, dia selalu di garda terdepan meskipun misalnya tidak ada kawannya. Populer gitu ya di masyarakat ya. Iya. Kang, ini pembahasan kita makin seru. Kita harus minum dulu nih sebentar. Oke, boleh. Ya, mangga Kang. Nah, cheers dulu Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini keren nih Kang, ada logo Nasdem Tower-nya. Ya. Top, ini kan sebenarnya simbol. Ini salah satu simbol partai besar, partai modern. Nah, Kang, makin menarik ketika akan menjadi wakil ketua Badan Advokasi Hukum Bahu Partai Nasdem. Ya. Itu ada pengalaman yang nggak terlupakan nggak sih, Kang? Sebetulnya, pada saat melakukan proses pendampingan di sengketa-sengketa, nah, itu yang paling menarik dan mengasihkan gitu. Yang pertama, misalnya bagaimana kita melihat sebuah proses hukum itu bisa meletakkan kepada sistem yang ada kan begitu. Karena ketika salah satu daerah, waktu itu saya masih ingat di mana, di Semarang ya. Bagaimana kita menjelaskan bahwa sebenarnya partai politik ini ketika berurusan dengan internal itu ada sebuah komitmen politik dan komitmen moral yang tertuang dalam ADART kan begitu. Sehingga formulasi undang-undang partai itu kita bedah bersama gitu. Karena kan biasanya orang ketika masuk partai punya kebijakan A, misalnya anggotanya ya kebijakannya suka-suka. Nah, dia selalu bilang ini hak kebebasan mengemukakan pendapat dan sebagainya secara konstitusional. Nah, padahal lupa bahwa sebetulnya ketika seseorang masuk ke dalam partai politik, maka juga dia terikat dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam sebuah anggaran dasar rumah tangga kan begitu. Meskipun sebetulnya itu kalau dalam perspektif hukum administrasi bisa disebutkan ini kan sebetulnya perbuatan hukum bersegi dua gitu, yang disepakati bersama, dan maka seseorang itu ketika masuk ke partai politik dia harus mensepakati perjanjian dalam bentuk ADART sehingga apa yang disebut dengan self-binding teori lah, teori penundukan ini sebagai sebuah komitmen bersama untuk memperjuangkan bersama harapan-harapan dan cita-cita besar partai politik demi kepentingan kebangsaan kan begitu. Kalau yang lain sih ya paling teknis lah perjalanan misalnya kawan-kawan yang harus jalan tiba-tiba dia jalannya wah prosesnya jauh apa dan sebagainya, kadang-kadang harus dilalui dengan medannya terjal gitu Kang ya. Medannya darat misalnya, lu bayang juga. Atau bahkan kadang-kadang kita lagi sidang waktu itu, saya sama Regi itu bersidang, pressingnya cukup tinggi, kita nggak berani keluar ruang sidang nih karena waktu itu Jayapura kena diskualifikasi, tapi kita melakukan sebuah upaya hukum dan terakhir melalui proses peradilan persidangan di Jayapura, melalui peradilan Tun,
nggak berani keluar, kita minta tolong dikawal pasukan juga karena agak khawatir kan waktu itu kan. Keselamatan. Karena itu memang tensi politiknya tinggi gitu ya. Kita PSU 4 kali, kemudian kita tiba-tiba diskualifikasi dan alhamdulillah ini menjadi menjadi sesuatu yang menarik karena kita bisa lolos dari diskualifikasi dan itu yang pertama kira ketika kepala daerah dinyatakan diskualifikasi oleh Bawaslu RI lolos kan begitu. Yaitu menjadi sebuah sebuah cerita yang penuh lika-liku lah, Lika-liku dan romantis. Itu yang saya kira menarik gitu kan. Pengalaman begitu kan pasti. Yang kedua juga bagaimana meletakkan bahu ini bukan hanya urusan teknis advokasi, karena bahu ini bagian dari partai politik, maka dia harus menjadi movement juga, sebuah gerakan dalam rangka mengkonsolidasikan gagasan-gagasan genuinnya Nasdem tentang restorasi hukum misalnya. Nah, bagaimana kemudian itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah energi bagi bahu ke depan kan gitu. Sehingga dia tidak hanya bicara teknis penanganan perkara, tapi bagaimana juga bisa mengkonsolidasikan anggota-anggota dan konsolidasi gagasan tentang harapan-harapan besar restorasi hukum di Republik ini kan begitu. Karena dalam hubungan masyarakat pun bahu itu kan adalah tempat bersandar kan. Ya. Nyaman gitu kan Kang ya. Jadi kemana lagi kita bersandar kalau bukan kepada hukum gitu kan. Iya. Dan yang terbaru Nasdem salah satu partai yang gugatannya paling banyak dikabulkan oleh MK itu kan. Ya, Ada 6 ya Kang. Alhamdulillah ada lompatan lah. Dulu 2019 1 yang dikabulkan permohonan, sekarang 6 meskipun di level DPRD ya, kabupaten kota. Dan kita juga berharap ke depan bahu punya sebuah konsep yang bisa kemudian itu diterjemahkan ke kino-kino terkecil dalam rangka advokasi ya. Kita bisa pakai beberapa konsep movement di beberapa negara lah, termasuk di Afrika Selatan misalnya Nelson dulu. Bicara tentang bagaimana peran advokasi dalam rangka mengonsolidasikan upaya perjuangan harapan masyarakat ke depan misalnya gitu. Karena nggak jarang bahu Nasdem ini memberikan advokasi secara gratis emang ya, secara kepada masyarakat gitu emang ya. Ya memang gratis itu. Itu yang mungkin dari sisi lain bahwa bagaimana loyalitas dan konsistensi perjuangan kakak-kakak di bahu itu sampai sekarang auranya tidak pernah hilang kan gitu. Itu yang menjadi menarik gitu. Jadi semangat pro bono itu yang selalu dikedepankan ya Kang ya. Nah gitu. Nah Kang, ini kita sudah mencapai penghujung segmen nih Kang di episode cerita politisi kali ini. Sebagai sosok Kang Atang yang masih muda, kemudian menginspirasi, kita pengen dong Kang Atang memberikan kata-kata motivasinya untuk anak-anak muda yang saat ini nonton kita nih Kang. Oke. Jadi sebetulnya kata kuncinya kan bergerak dan terus bergerak, gitu kan. Kalau kita dulu punya sebuah moto yang agak panjang dikit, tunduk tertindas atau bangkit melawan. Sebetulnya itu maknanya kita harus tetap bergerak, nggak boleh stuck. Kita punya harapan besar, harapan secara individu, kemudian harapan secara individu itu terorganisir menjadi sebuah kolektif bersama. Yang lebih besar adalah kepentingan kebangsaan, ya tidak boleh berhenti bergerak, kan begitu. Maka yang tadi saya katakan motonya tunduk tertindas atau bangkit melawan, karena dia adalah penghisapan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Luar biasa Kang. Memanusiakan manusia itu adalah perjuangan di atas moralitas kebangsaan. Gitu. Itu dia. Kakak-kakak semua, mudah-mudahan itu menjadi spirit kakak-kakak semua untuk terus bergerak, karena terus bergerak atau mati ditindas Kang ya. Ya. Baik kakak semua, itulah perbincangan kita dengan kakak Dr. Atang Irawan. Banyak sekali insight yang diberikan kakak Atang. Dan kira-kira siapa lagi nih narasumber yang harus kita undang? Kakak-kakak semua tulis ya di kolom komentar supaya langsung kita hadirkan di cerita politisi. Dan nantikan cerita politisi episode lainnya bersama narasumber yang juga tak kalah spesial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama bos. Hatur nuhun.